Hai Potatowers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai kenapa dia selalu datang dan datang lagi padamu. Kenapa dia selalu datang dan datang lagi padamu? Ada apa dengan kamu? Kita akan lihat sama-sama ya, ada apa dengan kamu? Oke. Teman-teman, aku melihat ketika seseorang itu meninggalkan kamu atau dia meninggalkan kamu dan terus mencari kamu, dikarenakan ketika dia sudah punya salah atau dia berusaha pergi dari kamu, dia tidurnya tidak nyenyak, ya, ada kegelisahan, tidur nggak nyenyak, perasaan nggak tenang, ya, seperti semacam ada yang dipikirkan. Saya ngeliat di sini ada kartu The Stars. Secara ego atau secara batin, sebetulnya ada sesuatu yang masih dia inginkan bersama kamu, tapi kayak belum kesampaian, atau mungkin dia marah dikarenakan ada keinginan dia yang kamu tolak. Sebetulnya itu yang menjadi pusat emosinya. Dan di sini akibatnya apa? Ketika dia meninggalkan kamu, dia yang rugi karena dia kepusingan sendiri. Ya, di sini ada kartu Eight of Swords juga menunjukkan bahwa ketika dia sudah pusing sendiri, dia tuh akan berpikir, ih gimana sih? Kok aku nggak dikejar? Kok aku nggak ditanyain? Kok aku nggak diiniin gitu? Ya, ada kartu Four of Wands. Energinya sebetulnya apa? Walaupun dia marah, walaupun dia seakan-akan pergi, tapi sebetul-betul hatinya dia pengen ada sebuah kestabilan sama kamu. Jadi mungkin teman-teman, energi dari orang yang mungkin marah itu sifatnya sesaat karena ada sesuatu yang tidak kau penuhi. Kita akan lihat energi apa yang besar yang membuat dia kembali. Nih, energi besar adalah ketika dia kau tinggalkan. Sepertinya ya, aku melihat ada kebingungan, takut masa depannya dia tidak lagi sama, tidak lagi baik tanpa kamu. Dia ini bergantung sama kamu, dia bergantung sama dirinya sendiri, tapi tidak bisa 100% bergantung sendiri, ya harus sama kamu. Itulah yang membuat kamu kuat. Kenapa dia kembali. Mungkin kamu lebih kuat di finansial, mungkin kamu lebih banyak perhatiannya, mungkin kamu orang yang selama ini yang ada di belakang dia mensupport dia. Ada kartu Ten of Cups juga. Energi besarnya adalah energi kekeluargaan. Energi kekeluargaan itu seperti apa sih? Ya, energi yang saling bantu-bantu, energi yang mungkin tidak meninggalkan satu sama lain, energi yang aku juga bisa bilang energi yang tidak ingin berpisah, ada intimasi di situ ya. Kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Sudah pasti kamu itu memiliki sesuatu yang lebih dari dia. Terutama apa? Nih kamu lihat aja deh, aku nggak usah ngomong. Apa ini? Koin, uang, ya, kemasyuran. Kamu lebih punya dari itu. Jelas lah teman-teman gini. Kalau ada orang yang mungkin tadinya tuh dia suka ngancem pergi dari kamu dan lain-lain, udah pasti dia tidak nyaman karena apa? Ada sesuatu yang hilang. Mungkin selama ini kamu adalah orang yang baik, yang ngebantuin dia. Mungkin kamu di sini yang memberikan perhatian lebih, memberikan apa yang bisa kamu bantu secara nyata. Ya dia menyanyiakan kamu akan rugi lah. Itu energinya teman-teman. Ada nggak sih kak ketulusan ketika dia kembali sama aku? Ada nggak sebuah ketulusannya? Kita lihat di sini. Kita buka dulu ya. Apakah ada sebuah ketulusan
Aku lebih melihatnya gini teman-teman. Aku kayak merasakan seseorang ini memang bersama dengan kamu dikarenakan dia sudah merasa buntu dengan hidupnya. Jadi dia melihat kamu adalah seseorang yang memang bisa diandalkan. Aku melihat ada kartu King of Wands dan ada kartu Prince of Wands. Kamu tuh seperti adalah pembuka jalan buat kondisi dia yang sedang buntu-buntunya. Gitu ya. Sorry, ini aku atur lagi. Jadi kalau dibilang apakah ada kak ketulusan dari dia selama orang itu memang masih membutuhkan kamu, selama orang itu merasa memang tidak punya siapa-siapa, ketulusan itu akan datang untuk kamu. Ya, walaupun awalnya mungkin gak cinta, gak sayang, gak suka, tapi kepada siapa dia mengadu, kepada siapa dia bersandar, gak ada orang lain, there is no other else, ya otomatis akan bisa jadi bertahan dengan kamu. Apa yang terbaca dari energinya? Saya melihat ada energi The Magician, dimana Magician itu adalah fulfillment ya, fulfillment amunisi lah. Jadi yang saya bisa lihat di sini ada satu energi, entah ini energi kamu yang serasa magic buat dia, karena bersama kamu masalah dia terselesaikan. Sama kayak kamu ke orang tua kamu lah, orang tua kamu yang bersihin masalah-masalah kamu, dan kamu juga sama seperti itu. Kamu bak orang tuanya dia yang membersihkan masalah-masalah dia. Kartu Three of Swords dan ada kartu Six of Wands di sini itu lebih kayak menunjukkan bahwa kesakitan dia itu kau obati dengan cara apa? Ya dia baik sama kamu akan memberikan lebih tentunya, ya kan? Dan di sini saya melihat ada orang yang menghabiskan waktunya untuk berstrategi di hubungan ini. Dalam arti kamu adalah sebuah solusi. Kamu tuh adalah orang yang memberikan dia jalan keluar. Ya kenapa dia harus ninggalin kamu, logikanya. Kita akan lihat. Berarti dia ke depannya sama aku cuma ada butuhnya aja ya. Mungkin untuk saat ini bisa seperti itu. Hubungan itu simbiosis mutualisme. Ya kalau misalnya mau bertahan dengan aku, dengan kondisiku yang seperti ini, ya pasti dia membutuhkan kamu. Ya, lebih besar butuhnya. Kamu tuh artinya apa sih buat dia? Kamu adalah orang yang bisa mengendalikan sifat kekanak-kanakannya dia. Kamu adalah orang yang berjiwa besar. Kamu adalah orang yang penuh pengorbanan ya untuk dia. Saya ngelihatnya di sini. Walaupun kamu merasa kadang terhianati, kadang kamu dikata-katain sama temen kamu, lu ngapain sih sama dia atau sama keluarga kamu? Dia kan nggak ada kualitasnya buat kamu, ngapain gitu. Tetapi di sini kata-kata itu justru membuat kamu down ya. Walaupun itu sebetulnya mungkin benar, mungkin ada benarnya. Ya nggak salah juga karena mereka melihat apa yang dia lihat, tetapi kamu mencoba untuk melawan itu. Kadang-kadang kamu gini teman-teman, benar atau salah, kamu udah tahu nih dia tuh mau duit kamu doang, dia butuh kamu hanya karena sesuatu misalnya ya, nggak cuman materi, tapi dia butuh kamu hal lain, entah itu untuk kesenangan dia, untuk kepuasan dia, kita nggak tahu, tetapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa dirasakan ya, baik materi maupun hal lain. Terkadang kamu udah dikasih tahu nih, entah sama aku, entah sama teman-teman kamu, tetapi pikiran kamu sendiri juga tidak terbuka. Kamu di sini berusaha untuk membenarkan dia di depan orang-orang. Enggak kok, dia nggak kayak gitu. Ketika ada orang nebak, dia minta uang kamu ya, kamu denial, enggak kok. Padahal kenyataannya kamu bisa transfer dia berkali-kali. Ya sekarang kalau misal kamu menjadi suppliernya seseorang, ya masa dia ninggalin kamu sih?
belum punya pilihan lain. Ya, belum punya pilihan lain. Apakah suatu saat dia bisa melihat kamu dan mencintai kamu? Kita lihat di sini sama-sama. Apakah pada akhirnya dia bisa mencintai kamu? Bukan hanya manfaat. Saya melihat di sini kedepannya dia akan semakin merenung. Dia akan mencoba memutuskan yang paling terbaik. Kan semakin, misalnya gini, kamu juga mungkin ada ya sifat-sifat isengnya dikit. Mungkin kamu dekat sama seseorang karena kamu dilayani dengan baik sama dia, kamu dibeliin ini, dibeliin itu. Aku dulu pernah kayak gitu. Tetapi semakin lama aku semakin mikir bahwa dia tidak bisa terus bergantung sama kamu. Pada akhirnya orang ini akan tetap mencari jalannya sendiri. Ya, memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Dan kamu bagaimana? Saya melihatnya ke depannya kamu juga akan belajar bahwa ketika kamu mencintai seseorang dan kamu memberikan sesuatu yang terbaik, kesenangan sama dia, hasilnya belum tentu dia bisa menjadi milik kamu. Bagaimanapun, semua itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi, kalau seandainya kamu ingin membantu atau mensupport dia, anggap aja itu investasi amal kebaikan kamu. Karena apapun yang mungkin kita ingin miliki bisa aja pergi. Jadi sebetulnya apakah pengorbananku, tabunganku semuanya habis-habisan buat dia tidak akan stay, Kak. Tidak ada yang bisa menjamin di sini. Dan yang terbaik buat kamu bagaimana? Kamu harus menerima keadaan, mensyukuri apapun yang sudah kau lakukan, baik buruk dan baiknya, ya. Dan kamu tahu kartu The Empress ini adalah kartu yang menunjukkan kenyamanan dan kebahagiaan. Apapun kondisinya dia nanti tidak bersama kamu, atau dia merasa nanti dia bisa sendiri tanpa kamu, atau dia pergi dari kamu, kamu tetap tidak akan jatuh. Kamu tetap tidak akan stres. Karena kenapa? Materi, kenyamanan itu selalu ada di sekeliling kamu. Jadi ketika kamu ditinggalkan atau kamu merasa kamu dibuang, kamu tidak sebatang kara lah ibaratnya. Tapi ada sebuah situasi di mana kamu nyaman-nyaman aja. Terserah lu mau ninggalin gue nggak apa-apa, lu mau sama gue juga nggak apa-apa. Itu tidak akan merubah keadaan. Bagaimana dengan dia? Tidak jelas ya. Ketika dia nanti melepaskan kamu, kamu masih pemenangnya. Karena kenapa? Kestabilan ada pada kamu. Dia di sini dia luntang-lantung. Jadi kalau aku bilang sebelum dia mau pergi, sebelum dia mau meninggalkan kamu, dia akan pikir-pikir. Kenapa? Karena dia kedepannya akan menjadi seseorang yang gak jelas. Masa depannya gak ada jaminan. Terus hidupnya juga luntang-lantung, gak ada yang merhatiin. Udah gitu-gitu aja. Kecuali kalau dia nanti dapat jodoh yang baik. Ya tapi so far apakah dia meninggalkan kamu di sini? Gak ada yang melarang, gak ada yang bisa melarang dia pergi. Tetapi ketika dia pergi ya nasibnya seperti ini. Itu aja teman-teman. Ya, pembacaanku untuk hari ini. Dan ini adalah inisialnya. Silahkan kalian renungi. Dan please coba untuk tidak denial dengan apapun itu. Jangan menutupi pikiranmu dengan berkata tidak padahal iya. Jujur
ya. Kalau kamu di sini merasa dimanfaatkan, ya sudah, lepaskan orang ini, jangan ditahan. Kalau dia nggak ada rasa terima kasih sama kamu, cuman mau menerima saja tapi tidak mau take and give, ya, tidak ada memberi dan menerima, stop. Ini inisialnya, pertimbangkan lagi. Terima kasih, see you next, see you, I love you, bye bye.